Oke, Assalamualaikum anak-anak. Karena ini pertemuan pertama kita, jadi baiknya kita perkenalan dulu ya. Yang pertama, perkenalkan nama Bapak Gunung Ginanjar. Nah, di sini juga Bapak dibersamai dengan. Nama saya Muhammad Fahmi Pauji. Hmm, Nah, di sini Bapak Gunung sama Bapak Fahmi mau mengajarkan di kelas 2 ya, di kelas 2A tentang lingkungan sosial. Nah, pertama mangga buat Bapak Fahmi Baik, menjelaskan. terima kasih. Jadi anak-anak, sini ada tugas yang perlu dilaksanakan oleh anak-anak selaku siswa di lingkungan sosial ya. Baik, anak-anak, pertama-tama ada yang tahu nggak itu kehidupan kehidupan sosial? Jadi ya, kehidupan sosial itu adalah sebuah kehidupan yang dijalani oleh manusia dengan cakupan lingkungan di sekitar mereka. Jadi seperti anak-anak itu hidup di sekitar rumah dengan masyarakat lain, dengan ibu, bapak ataupun tetangga begitu ya. Nah, kehidupan sosial ini sebaiknya perlu diperhatikan oleh semua orang, termasuk anak-anak juga, guna memberikan kemudahan ketika melangsungkan kehidupan sebagai makhluk sosial. Nah, karena makhluk, makhluk sosial itu kan memerlukan orang lain untuk hidupnya begitu. Selanjutnya ada bentuk kerjasama di lingkungan sosial ya. Yang pertama itu menjaga kebersihan. Nah, anak-anak suka nggak menjaga kebersihan? Nah, lingkungan yang bersih itu akan menambah kenyamanan bagi seseorang ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, anak-anak juga bisa memulai menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Jadi, jika kalian melihat sampah yang berserakan, bisa ya kita buang ke tempat sampah yang tersedia di sekitar anak-anak sekalian. Nah, yang kedua itu menciptakan kerukunan. Nah, kerukunan dapat dimaknai sebagai kondisi yang di dalamnya berisi kedamaian serta persahabatan dari setiap orang. Nah, jadi anak-anak kalau hidup itu harus rukun ya sama teman, sama keluarga ataupun kerabat ataupun orang lain yang belum dikenal begitu ya Pak ya. Ya, Nah, betul. kegiatan yang dapat dilakukan oleh siswa ketika menciptakan kerukunan di lingkungan masyarakatnya yaitu seperti selalu menghormati baik itu orang tua, teman ataupun orang lain, menghargai dan saling tolong menolong gitu. Nah, Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Gun-Gun. wah keren ya pemaparan materi dari Pak Fahmi ini. Nah, lanjut ke ini anak-anak. Sebagai anak-anak, kita harus punya sikap ketika melakukan interaksi sosial. Nah, di sini jelaskan ada yang pertama adalah sopan santun. Sopan santun ini kenapa penting, kenapa perlu ketika kita berinteraksi sosial dengan orang lain? Karena sopan santun ini memberikan dampak positif seperti munculnya penghargaan dari orang lain, terus juga ada membuat orang lain nyaman dengan kita. Karena tadi sikap kita itu memberikan dampak positif, memberikan energi positif kepada orang lain. Nah, sikap sopan santun yang bisa diterapkan siswa yaitu selalu mengucapkan terima kasih, minta maaf, mengucapkan permisi. Kalau di Sunda mungkin kita mangga gitu ya. Mau itu ke anak kecil atau mau sebaya atau bahkan yang lebih dewasa itu harus itu. Dan selalu juga meminta izin terlebih dahulu ketika melakukan sesuatu kayak misal nih kamu anak-anak tuh mau meminjam barang dari temannya. Nah, bilang dulu boleh gak nih aku meminjam barang kamu gitu. Nah, selanjutnya juga ketika kita berinteraksi sosial, kita juga harus menghormati orang lain. Nah, sikap menghormati orang lain di lingkungan masyarakat akan memberikan kemudahan bagi kita sebagai orang, sebagai manusia ketika melaksanakan kegiatan interaksi sosial. Upaya menghormati yang dapat dilakukan siswa kepada orang lain seperti berbicara dengan pantas terhadap orang tua, menghargai pendapat lawan bicara. Jadi ketika nanti anak-anak ngobrol tuh jangan hanya ingin dipenuhi gitu kebutuhan. Tapi kita juga harus menghargai ketika orang lain berbicara dan sebagainya. Dan juga ini toleransi kan pasti nih teman kalian sama kita tuh pasti berbeda nih, pasti berbeda eh, punya pandangan masing-masing itu, punya pemikiran masing-masing. Nah, kita tuh harus senantiasa bertoleransi dengan perbedaan dari setiap diri kita. Nah, yang ketiga ada tolong menolong. Sikap saling menolong ini mampu melahirkan rasa persahabatan dari seluruh anggota masyarakat. Nah, masyarakat ini jangan terlalu luas ya. Sekarang karena kita sedang di kelas, berarti kita juga harus membangun rasa persahabatan ini di dalam kelas, misalnya dengan
teman gitu. Tadi dengan sopan santun, terus dengan tadi berbicara apalagi tadi teh sopan santun, tolong menolong, Berbicara pantas. ya pantas gitu. Nah itu tuh pasti bakal membuat eratnya persahabatan. Kegiatan tolong menolong yang dapat dilakukan siswa itu seperti membantu teman, ketika kesulitan tuh dalam mengerjakan tugas gitu. Tapi bukan dalam ujian ya, dalam ujian beda lagi. Yang kedua serta dalam program kerja bakti lingkungan masyarakat. Pasti kalian punya orang tua kan, pasti. Ya ketika orang tua kalian melakukan bersih-bersih dengan masyarakat kalian di kampung, nah kalian juga bisa ikut sama orang tua kalian kayak gitu. Nah, untuk pertemuan kita kali ini tidak banyak, hanya sedikit ya Pak Fahmi Iya, ya. betul. Jadi mari kita tutup dengan Alhamdulillah. Terus nanti KM bisa memimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kita. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Kita pamit undur diri.